Halo Sobat Piko Sapiku di mana berada. Oke, kali ini aku mau bahas kekurangan dan kelebihan dari Beat terbaru 2024 ini. Ini tipe yang paling tinggi, tipe tertinggi ya. Jadi ikutin terus sampai akhir, jangan mana-mana. Oke Mas Bro, nah, ini depan saya sudah ada Beat Deluxe, Beat terbaru 2024. Ini tipe yang tertinggi ya, tipe yang paling tinggi dan harganya pun juga paling mahal. Nah, kali ini aku mau bahas kelebihan dan kekurangan Beat terbaru 2024 ini. Kira-kira apa aja lebihnya itu dan kurangnya itu apa aja. Oke, langsung aja kita gas review. Kita bahas soal kelebihannya dulu ya. Untuk kelebihannya, Beat terbaru 2024 ini dia dilengkapi dengan fitur terbaru, yaitu fitur keyless anti maling. Nah, kita lihat di sini tuh, sebelumnya kan tidak ada fitur keylessnya. Nah, sekarang dia sudah terdapat fitur keylessnya. Kemudian untuk tampilannya juga berubah ya. Itu juga jadi sebuah kelebihan. Untuk tampilan headlampnya juga berubah. Di sini headlampnya itu sangar kayak punya Vario, kalau menurut saya kayak punya Vario. Dan ini sebuah kelebihan atau perubahan yang lumayan jos gandos ya, jos tenan ini. Terus selanjutnya dia bobotnya itu menjadi lebih ringan dari sebelumnya ya. Untuk bobotnya ini diklaim sama HM itu lebih ringan 3 kiloan ya, lebih ringan dari sebelumnya. Terus yang berikutnya ada di bagian sini. Nah, untuk tonjolannya sudah hilang ya, di bagian sini sudah tidak ada tonjolan. Banyak banget yang mengeluhkan itu ada tonjolannya, sekarang sudah hilang untuk tonjolannya. Terus untuk headlampnya belakang juga dikasih sentuhan yang berbeda. Dia dari samping itu lumayan keren ya, desainnya kayak gini. Terus bobotnya juga lebih enteng, jadi kalau kita puter-puter atau handling terus standar tengah itu lebih enteng ya, lebih ringan gitu loh. Buat selap-selip itu lebih gesit lagi. Terus kemudian kelebihan selanjutnya itu ada di bagian sini, bagian tampilannya ya. Tampilannya berubah menjadi sporty dan kekinian. Terus kelebihan selanjutnya, dia speedonya sudah model kayak gini ya. Modelnya itu cakep, kalau menurut saya model tampilannya itu berubah menjadi lebih cakep daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dia simple di sini kayak kecil gitu, tapi sekarang dia lumayan agak gede ini tulisannya ya. Ini angka-angkanya ini lumayan agak lebih berwarna lagi gitu. Dan di sini sudah terdapat indikator ya, indikator engine, indikator keyless itu ada di bagian sini. Untuk yang tipe tertinggi, dia sudah dibekali dengan fitur idling stop, atau ketika kita di lampu merah fungsinya itu bisa auto mati sendiri, terus digas nyala sendiri. Nah, itu menjadi kelebihan dari motor ini ya. Nah, terus kita bahas kekurangannya ya. Untuk kelebihannya itu banyak banget, mulai dari tampilan berubah, ada fitur keylessnya ya, ada fitur smart key anti maling, terus tampilan berubah, headlamp juga berubah, semua juga ada inovasi baru. Terus apa sih kekurangan dari Beat terbaru 2024 ini? Oke, aku akan coba bahas apa kekurangan dari motor ini. Untuk kekurangannya yaitu di harga. Loh, harganya Bro? Iya, memang harga ya. Harganya ini wah hampir sama Scoopy ya. Harganya sekarang
di Rp21.262.000 OTR Kediri. Kalau OTR Jakarta mungkin lebih murah ya. Kalau OTR Kediri segitu di 21 juta ya, Rp21.262.000 segitu. Itu kalau menurut saya tuh harganya agak sedikit mahal ya, tambahin sedikit dapat Scoopy Scoopy tipe yang sporty. Oke, kemudian yang kekurangan yang kedua itu ada di bagian bagel. Kalau menurut saya untuk bagian bagelnya ini kenapa kok dikasih bagel yang plastik ya. Sekarang bagelnya ini kok plastik, kenapa ya? Harusnya tetap dikasih kayak karet terus dalamnya besi gitu loh, jadi lebih kuat ya, buat nahan itu lebih kuat. Tapi ini juga kuat sih, diklaim HM ini kuat kokoh, tapi ya namanya plastik sama besi itu ya tetap kuat besi gitu kalau menurut pribadiku gitu Mas Bro. Terus itu menjadi sebuah kekurangan kalau menurut saya ya. Terus selanjutnya itu ada di bagian sini Mas Bro, di bagian kaki-kakinya kok nggak dikasih perubahan ya. Harusnya itu dikasih yang tipe Dilak ini, harusnya dikasih yang ban gambut kayak tipe yang B-Street. Untuk B-Street dia sudah jos ya. Untuk pelek-peleknya itu dikasih yang ban gede punya Scoopy gitu, lebih garang gitu. Kalau yang ini di harga 21 juta lebih ya, lebih 250 ribuan, dia mendapatkan sama, cuma beda di bagian fitur keyless-nya aja ya. Harusnya dikasih ban yang kayak punya B-Street atau ban yang gede ya, ring 12-an tapi bannya itu gambut kayak punya Scoopy. Itu pasti lebih jos gandos lagi ya, kalau menurut saya sih gitu ya. Tapi kalau sampean ada kekurangan lainnya, coba komen di bawah, monggo bebas ya, komen aja nggak apa-apa. Oke, terus selanjutnya, nah di bagian ini loh, untuk dudukan platnya dia kok tetap pakai anu ya, pakai model plastik ini. Harusnya dikasih model yang besi gitu ya, jadi biar lebih kuat gitu loh ya. Tapi overall itu tidak terlalu masalah ya. Untuk ini juga kuat, namun biasanya itu geter-geter gitu loh. Biasanya itu geter-geter kalau nggak diganjal spon. Biasanya kayak gitu, modelnya kayak gitu Mas Bro. Terus, nah untuk sekarang tampilannya juga berubah, namun minus di sini untuk lampu penerangan platnya ya, nggak terlalu kelihatan untuk pencahayaannya ya. Terus kekurangan selanjutnya itu ada di bagian sini kalau menurut saya, di bagian decknya. Kenapa di bagian deck? Ini aku jelaskan ya. Sekarang desainnya kan ada lancipnya ya. Tuh, di sini terdapat lancip. Jadi kalau misal kita bawa galon itu pasti space-nya itu memakan tempat ya. Jadi kalau ada gininya itu biasanya itu nyangkut di bagian sini untuk bawa galon. Tapi kalau bawa gas itu is oke, nggak ada masalah. Tapi kalau buat bawa galon mungkin jadi agak gimana ya, kesulitan. Soalnya ada lancipnya gini, jadi kalau bawa galon misal ditaruh sini kan pasti nabraknya itu sini ya. Jadi nabrak sini. Beda sama Beat yang dahulu itu nggak ada lancipnya ya. Dia modelnya desainnya kayak gini. Ke depan gini, straight gini ya. Jadi tidak ada moncongnya ini, jadi lebih leluasa untuk bawa galon belanja itu lebih enak. Tapi kalau yang terbaru ini menurut saya untuk bawa galon kurang sip lah ya. Jadi ya itu, kalau menurut saya kekurangannya itu seperti itu ya. Terus di bagian sini, nah bagian cover ini terlalu apa ya, terlalu tipis kalau menurut saya. Ini dia terlalu tipis. Ini kayak balik lagi ke model Beat Karbu keluaran 2008 ya, kayak gitu. 2008 2009 Beatnya modelnya kayak gini ya. Untuk tutup knalpotnya ini, untuk cover muffler ini lentur banget, jadi tipis banget gitu, jadi mudah pecah ya.
Semoga di Beat 2024 ini tidak gampang pecah ya cover sini ya. Dikasih kayak punya Vario. Vario itu tebel ya modelnya dan tidak gampang pecah. Beda kayak punya Beat. Beat untuk bagian sininya itu rawan pecah. Oke. Jadi kayak gitu ya minunya. Kadang ada yang bilang untuk bagian ban atau sama spakbor belakang, fender belakang itu tidak center alias miring ya. Tapi tidak semua unit ya, kalau itu mungkin dulu sering di Vario ya, tapi kalau di Beat itu jarang. Kalau di Beat itu pasti center, pasti kenceng ya, untuk bagian fender belakang itu pasti lurus gitu, jarang untuk di Beat ya. Nah, jadi itu tadi kelebihan dan kekurangan pada Beat 2024. Nah, itu opini saya pribadi ya. Jadi kalau ada masukan silahkan, saya terima. Monggo komen-komen di bawah, kita sharing bareng-bareng tentang Beat 2024. Oke, jadi segini dulu aja review saya kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Viko Safiko undur diri dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru dari saya. Terus tenan.